Oke, clear ya. Nah, terus kemudian apa yang kemudian harus teman-teman siapkan? Dana apa yang harus kemudian teman-teman siapkan ketika teman-teman diterima? Ini udah lulus nih, udah keterima beasiswa di Konken. Nah, biaya apa yang perlu teman-teman persiapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pejuang beasiswa. Kembali lagi bersama saya Imran Rosadi. Dan kali ini sahabat sekalian, saya ingin sedikit membahas tentang komentar yang sahabat sekalian sampaikan di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu ada beberapa pertanyaan ya. Saya lihatkan ya. Nah, ini apakah bisa mendapatkan jodoh di Konken? Belum bisa saya jawab sih. Oke, ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya. Ingin bertanya apakah uang scholarship langsung diberikan saat tiba atau nunggu dulu? Ini sudah saya jawab, nunggu dulu buat rekening bank. Berapa lama tuh? Berapa banyak uang setelah awal nyampe di sana? Terus banyak lagi ya komentar-komentar yang lain, tapi di video kali ini saya ingin bahas tentunya bukan yang ini ya. Bukan tentang mendapatkan jodoh, tetapi tentang ini, tentang uang ya. Karena biasanya hal yang sangat menjadi pertimbangan teman-teman adalah tentang keuangan tentunya, apalagi ini kita mau kuliah ke luar negeri gitu ya, yang nantinya akan banyak sekali tantangannya yang kemudian juga sangat berkaitan tentang keuangan, apakah cukup enggak dan bagaimana gitu. Oke, jadi kita langsung saja ya untuk membahas terutama pertanyaan dari Sahu Priyadi. Nah, ini beliau menanyakan tentang seputar dana gitu atau biaya. Oke, jadi saya ingin bahas mulai dari ini saja, dari websitenya ya. Kita akan bahas lebih sedikit rinci karena di video sebelumnya saya hanya membahas tidak begitu rinci ya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas lebih rinci tentang biaya yang didapatkan ya. Jadi di sini scholarship yang ini benefitnya ada 3 ya jenisnya. Yang pertama scholarship tipe yang pertama, kemudian ada yang kedua dan tipe yang ketiga. Nah, saya pribadi pada waktu itu di sini lolos yang ini. Saya scholarship tipe yang ketiga. Oke. Dan apa yang didapat yang tipe yang ketiga ini tadi uang untuk biaya hidup 96.000, kemudian tiket pesawat, dan ini teman-teman setahu saya ini bisa berlaku kalau yang dari Indonesia nih. Jadi dari Jakarta ke Konken. Dari Jakarta ke Bangkok itu. Atau dari bandara yang di Bali, internasional yang di Bali ke Bangkok. Ada 2 opsinya. Itu yang saya tahu, yang saya dengar dari diskusi bersama teman-teman mahasiswa Indonesia yang lainnya. Jadi tidak bisa dari rumah teman-teman, misalnya ada bandara yang bukan di Jakarta, itu tidak bisa terhitung. Jadi ada 2 tadi, dari bandara yang ada di Jakarta kemudian ke Bangkok, atau yang dari Bali ke Bangkok. Itu clear ya. Nah, itu bisa diganti uangnya nanti. Lalu kemudian visa extension. Nah, ini totalnya 6.000. Oke. Jadi teman-teman kalau sudah sampai di Thailand,
kemudian visanya sudah habis. Jadi ketika bayar visa, berapa ya bayar visa itu 1.900 atau berapa saya lupa, itu bisa diganti nanti. Nah tentang kita bahas kupas lagi ya tentang biaya ini, apakah cukup gitu. Saya pribadi merasa cukup gitu, bahkan ya bisa sisa lah gitu, terutama yang ini yang uang bulanan kan kita dikasih. Bagaimana cara ngasihnya, apakah langsung tiap bulan atau tiap tahun atau gimana? Nah kalau saya itu dikasihnya begini. Dulu di awal ketika sampai di konken, tentunya tidak langsung dikasih uangnya ya, kita pakai uang pribadi dulu. Karena kita butuh buat yang namanya rekening. Ini pun kita harus, sepaham saya, semua mahasiswa Indonesia itu waktu itu harus buat bareng-bareng dulu gitu. Baru setelah itu ditransfer uangnya. Dan pada waktu itu ingat saya ditransfernya 6 bulan ya. Jadi per bulan itu kan 8.000 dikali 6 bulan ya. Nah sekitar itulah. Jadi setiap 6 bulan ditransfer gitu. Jadi seperti itu. Saya nggak tahu kalau yang tahun ini seperti apa, karena mungkin berbeda-beda ya. Di tahun 2001 mungkin seperti apa, tetapi saya yang saya alami pada saat ini adalah ditransfernya setiap 6 bulan sekali. Jadi 8.000 dikali 6. Dan juga saya mendapatkan biaya riset ya, sebesar 18.000 baht per tahun. Nah, jadi cukup lah begitu. Untuk riset juga sudah cukup lumayan. Dan tambahan lagi bagi teman-teman yang mau penelitian di negara lain, itu juga ada beasiswa khusus, tetapi ini berbeda. Nanti bisa mengajukan ke pihak university lewat jalur yang berbeda ketika teman-teman sudah ada di konken. Nah, jadi kita juga punya kesempatan untuk penelitian di tempat lain dengan tambahan biaya dari konken university. Dan juga kalau teman-teman mau conference ke luar negeri, ke negara yang lain, juga ada tambahan biaya atau diberikan biaya dari konken university kalau semisal teman-teman lolos tentunya seleksinya begitu. Oke, semoga clear ya tentang biaya. Oke, clear ya. Nah, terus kemudian apa yang kemudian harus teman-teman siapkan? Dana apa yang harus kemudian teman-teman siapkan ketika teman-teman diterima? Ini udah lulus nih, udah keterima beasiswa di konken. Nah, biaya apa yang perlu teman-teman persiapkan? Yang pertama, teman-teman butuh untuk membuat paspor kalau yang belum punya paspor. Kemudian butuh buat SKCK. Kemudian visa. Jadi pada waktu itu dulu saya ke Jakarta. Jadi itu biaya yang itu teman-teman harus persiapkan kalau memang teman-teman saat ini memikirkan tentang biaya, jadi harus prepare tentang itu. Dan kemudian tiket menuju ke sini itu teman-teman harus bayar juga sendiri dulu gitu kan, karena memang beasiswa belum didapatkan. Jadi bagi teman-teman yang sekarang saat ini memikirkan tentang biaya, hal yang harus dipersiapkan kalau saat ini di Indonesia dan keterima beasiswa ini, itu tadi saya ulangi, biaya pembuatan SKCK kalau memang ada biayanya, kemudian biaya pembuatan paspor, kemudian visa yang di Indonesia, dan persiapan untuk beli tiket, dan keperluan teman-teman yang lainnya. Oke, jadi clear ya. Dan di sini juga sebenarnya ada teman-teman yang juga membawa istrinya, membawa anaknya, ada yang berkeluarga di sini juga.
Jadi mungkin teman-teman yang saat ini di Indonesia sudah punya istri, di sini juga ada teman-teman yang dari Indonesia yang bawa istrinya. Jadi clear ya, yang jomblo ya sudah berangkat saja sendiri. Oke. Itu semoga dari video ini tentang biaya ataupun tentang dana scholarship seperti apa dan sebagainya semoga clear ya. Jadi semoga di video ini bisa terjawab, dan nanti kalau memang ada lagi yang mau ditanyakan bisa komen ya. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pejuang beasiswa.